Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pagi nak ya. Bagaimana semua sehat-sehat nak semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini Ibu masuk untuk membawakan materi akidah halak nak ya. Tapi sebelum Ibu lanjut, Ibu mau absen dulu ya. Soiman, kemarin kemana nak? Kenapa nggak hadir ya? Apa, Bu? Minggu kemarin kenapa tidak hadir? Sakit. Saya mencari rumput, Bu. Waduh, kalau ada Bantu izin orang nak. tua. Ya, lain kali kalau mau minta izin nak, orang tuanya Ya, itu bikin laporan iya, dulu nak iya. ya. Biar Ibu sampaikan juga ke guru-guru lainnya ya. Mulyadi hadir? Kemudian Bu. Karmila. Iya, oke. Semua sudah hadir ya? Ada yang izin? Ada yang tidak hadir ya hari ini? Semuanya hadir, Bu. Oh iya. Hadir, iya. hadir semua. Oke. Hadir Ya, semua, oke. Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi pagi ini Ibu akan membawakan materi tentang adab bergaul. Nah, sebelum Ibu lanjut, anak-anakku semua tahu tidak apa itu adab bergaul? Belum, Bu. Belum tahu. Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Tahu adab bergaul, Belum, Bu. tapi kan sudah bisa beradaptasi dan bergaul sama teman-teman kan biasa kan? Biasa kan? Iya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi adab bergaul di akidah akhlak ini ya. Yang pertama, adab bergaul menurut syariat Islam itu berarti aturan atau tata krama yang baik yang berhubungan dengan orang lain. Nah, yang dimaksud adab bergaul di sini nak yaitu mencakup semua aspek kehidupan. Jadi mulai dari cara bicara kita, bagaimana cara kita bersikap, hingga bagaimana cara kita menggunakan pakaian nak ya. Nah, setelah itu yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana tujuan adab bergaul dalam Islam. Jadi kalau bergaul itu nak, kita tidak mesti saja hanya bergaul, jadi kita memang punya tujuannya. Jadi kita harus melihat dulu bahwa tujuan adab bergaul menurut syariat Islam itu ada. Yang pertama, bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis dan damai. Seperti membangun rasa saling menghormati, menghargai, dan mencintai antara sesama. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kualitas diri. Ada yang tahu tidak bagaimana caranya meningkatkan kualitas diri? Ada? Mulyadi? Karmila? Tahu? Tidak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Tidak tahu, Nah, Bu. jadi seperti Banyak, Bu. ya, jadi di sini bagaimana caranya kita mampu bersikap baik, sopan, dan santun sehingga ini bisa dapat meningkatkan kualitas kita sebagai manusia, nah ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai umat muslim di sini ya anak ya, kita diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang termasuk dalam adab bergaul ini. Boleh tidak kita memilih-milih teman dalam selama pergaulan? Boleh tidak kita memilih-milih teman? Boleh atau tidak? Boleh, Bu. Ayo. Boleh. Boleh ya? Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Boleh. Jadi Ya, memang kita boleh, harus Bu. melihat-lihat dulu adab-adab pergaulan seperti apa dan memang harus membatasi juga ya. Nah, selanjutnya dalam adab bergaul ini ada 4 hal yang nantinya akan kita lakukan. Di sini ada tentang adab bergaul terhadap orang yang lebih tua, orang tua atau guru. Yang kedua adalah adab bergaul dengan teman sebaya. Yang ketiga adab bergaul dengan teman seusia kita dan adab bergaul dengan teman yang tidak dengan lawan jenis. Nah, jadi di sini nanti Ibu akan membagi 3-4 kelompok ini ya, ke-4 kelompok. Jadi nanti di sini kita akan diskusikan. Jadi untuk kelompok A, Ibu pilih Mulyadi ya, Mulyadi di kelompok A. Kelompok B, Oke, Bu. Soiman.
Kemudian kelompok C itu ada Lisna, dan kelompok 4 itu ada Karmilah. Jadi yang Ibu tidak sebutkan namanya mengkondisikan saja dengan kelompok-kelompok yang ada. Paham ya? Nah, untuk pertama, Ibu akan jelaskan dulu materinya. Yang pertama, adab bergaul dengan orang tua atau guru. Nah, jadi adab bergaul dengan orang tua atau guru di sini yaitu bagaimana cara kita menunjukkan sikap hormat, sopan, santun, dan menghargai mereka. Jadi rasa penghargaan kita ini artinya bagaimana caranya kita bisa menghargai orang yang lebih tua di atas kita seperti guru kita, orang tua kita. Nah, kira-kira kalau kita berbicara masalah adab bergaul dengan orang yang lebih tua seperti orang tua atau guru, ada kira-kira di antara anak-anakku semua di sini mampu memberikan contoh kepada Ibu? Ada? Contohnya seperti apa, Nak? Ada, Bu. Coba bilang dulu. Coba Ibu mau dengar dulu. Bicara sopan, Bu. Iya, betul Bapak, sekali, Ibu. betul sekali. Berbicara sopan, menyapa dengan hormat, mendengarkan dengan seksama tanpa memotong pembicaraan orang tua. Kemudian, bagaimana cara kita lebih menghormati pendapat mereka, membantu mereka, dan menghormati privasi mereka. Seperti itu, Nak ya. Nah, ini untuk kelompoknya tadi, Soiman ya, Mulyadi ya, Mulyadi. Selanjutnya, Jadi, Bu, kelompok 1. iya, untuk kelompok 2 ini ada bergaul dengan teman sebaya. Yang itu terkenal ya. Jadi ada bergaul dengan teman sebaya itu seperti teman yang seumuran dengan kita, teman sepermainan kita. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa berinteraksi dengan teman-teman yang seusia, ya, yang mempunyai sikap yang sopan, santun, serta penuh kasih sayang. Nah, di sini bagaimana caranya kita bisa memperlakukan teman kita ini dengan bersikap hormat, bersikap jujur, dan saling membantu. Nah, yang pertama, ini contohnya ya, kita harus bersikap sopan, selalu menjaga rahasia. Nah, kalau menjaga rahasia itu sangat penting, Nak ya. Kemudian bagaimana cara kita bisa membantu teman, selalu bersikap jujur dan terbuka. Kemudian menghindari perbuatan yang tercela. Nah, perbuatan yang tercela dimaksud di sini, ada yang bisa tahu seperti apa itu perbuatan tercela, Nak? Ada? Saya, Bu. Seperti apa? Coba. Mulyadi. Saya, Bu. Iya. Perbuatan tercela itu perbuatan yang tidak sesuai, Bu. Iya, dengan agama. betul. Seperti kita tidak boleh berbohong, mencuri, Berbohong. iya, tidak boleh berzina, Mencuri, tidak ya, Bu. boleh mengkonsumsi obat-obatan, dan yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Kemudian saling mendorong teman untuk selalu berbuat kebaikan. Support temannya untuk selalu melakukan kebaikan, ya. Nah, selanjutnya adab bergaul dengan orang yang lebih muda. Jadi kalau berbicara masalah adab bergaul dengan orang yang lebih muda, yaitu bagaimana cara kita menunjukkan sikap yang baik, penuh kasih sayang dan perhatian. Nah, layaknya sebagai seorang kakak, pasti kita punya adik semua. Semua punya adik kan di rumah? Ya, jadi bagaimana cara Saya kita ada, memberikan Bu. adik? Ya, pasti punya Masih adik. ada, Bu. Kalau misalkan kita tidak punya Suka jahil adanya, Bu. iya, kadang suka jahil. Nah, di sini kan kita sebagai kakak atau orang yang lebih tua dibanding ini, bagaimana cara kita bisa memberikan bimbing mereka, ya, dan tetap menghormati mereka sekalipun mereka lebih muda di bawah usia kita. Contohnya, bagaimana cara kita menyapa dengan lemah lembut, ya, berbicara ramah, menghormati mereka, kemudian menghindari perilaku buruk, serta memberikan kasih sayang kepada adik-adik kita semua. Seperti itu, Nak ya. Jadi sekalipun dia tidak seumuran dengan kita, tetapi adik-adik kita ini masih butuh bimbingan dan arahan. Artinya apa? Sebagai seorang kakak atau orang yang lebih tua di